Welcome back to channel Progressive Football. Ya, di video kali ini gua akan membahas pertandingan Manchester United yang bermain Spartan di kandangnya sendiri saat menjamu tamunya Olympic Lyon. Ini yang sangat menarik ya di pertandingan ini. Bagaimana keseruannya, bahas pertandingannya, tonton sampai habis dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Manchester United sebagai tim tuan rumah, yaitu di sini Manchester United menggunakan formasi andalannya Ruben Amorim, yaitu dengan formasi 3-4-2-1, yang mana perlu teman-teman ketahui di sini uniknya Casemiro diduetkan dengan Ugarte. Tapi di pertandingan ini Casemiro dan Ugarte itu mempunyai koneksi yang bagus di lini tengahnya Manchester United. Dia bisa menyeimbangkan lini tengah dari posisi sayap kanan, Ugarte ke posisi sayap kiri, yaitu yang ditempati oleh Dorgu. Ini sangat fleksibel, bahkan kadang seringkali Casemiro dan Ugarte ini di lini tengah Manchester United ini sering switch position, yang mana kadang Casemiro menjadi pemain jangkar, terus Ugarte yang membantu penyerangan, dan malah sebaliknya, yang terkadang Casemiro switch position dengan Ugarte, kadang Casemiro membantu penyerangan. Dan tiga BK ini mungkin kalian terkejut ya, Memphis Depay tidak dimainkan, tapi ini pilihan tepat dari Ruben Amorim, yaitu ada Harry Maguire, Larry Yoro, dan Mazraoui. Ini Mazraoui yang biasa dimainkan di tengah, kali ini dengan kefleksibelannya dia, Mazraoui tampil bagus di lini pertahanannya Manchester United dengan formasi 3 back seperti itu. Dan ya dua di depannya yaitu ada Garnacho, Bruno Fernandes, dan satu striker yaitu Rasmus Højlund. Jadi seperti itu formasi dari Manchester United. Dan sedangkan dari Lyon sebagai tim tamu, Olympic Lyon menggunakan formasi 4-3-3, yang mana di sini menggunakan 3 gelandang penyeimbang yaitu Tolisso, Verot, dan Akauko. Ini di babak pertama dengan 3 gelandang yang dimainkan oleh Olympic Lyon ini merasa keteteran, belum bisa mengkreasikan lini tengahnya Olympic Lyon tersebut. Gol pertama Manchester United yang tercipta pada menit ke-10 ini bisa dilihat dimotori dari Bruno Fernandes, yang mana Bruno Fernandes setelah menerima bola ini melakukan scanning, melihat ada pergerakan dari Garnacho yang mengisi ruang kosong dari pertahanan Olympic Lyon, yang mana para bek Olympic Lyon ini terlalu fokus kepada Rasmus Højlund. Di sini Bruno Fernandes melihat pergerakan dari Garnacho dan Bruno Fernandes akhirnya mengoper kepada Garnacho. Nah, di sini Garnacho melewati 2 pemain dari pertahanan Olympic Lyon. Nah, di sini setelah Garnacho melewati 2 pemain belakang tetap terfokus kepada Rasmus Højlund, sehingga Ugarte berdiri bebas. Bernomor punggung 25 ini Ugarte berdiri bebas. Ugarte dengan leluasa mencetak gol tanpa ada pengawalan dari back-backnya Olympic Lyon. Setelah mencetak gol pertamanya, Manchester United tetap melakukan penyerangan, tidak mengendurkan penyerangan, karena tahu ini laga yang sangat sulit. Dan bisa kita lihat di sini para pemain Manchester United di saat melakukan penyerangan ini ada 10 pemain Manchester United, bahkan Larry Yoro pun di sini ikut melewati garis tengah dari pertahanan Manchester United, dari wilayah Manchester United. Di sini yang sangat bagus ini dengan formasi 3-4-3 bisa melakukan penyerangan, bisa melakukan garis pertahanan tinggi, asalkan para pemain Manchester United ini tidak teledor melihat garis pertahanannya. Di sini tampak MU jumlah pemainnya tidak kalah dengan para pemain Olympic Lyon, sehingga memberikan beberapa opsi ketika melakukan penyerangan.
Di sini kan melakukan kesalahan karena pemain MU menumpuk di tengah, pemain Lion tidak melakukan scanning sebelum menerima bola dan akhirnya kaget di sini. Pemain Lion itu direbut Garnacho dan Casemiro mengambil bolanya. Di sini keunikannya dari penyerangan MU menumpuk pemain di tengah sehingga sulitnya para pemain Lion ini mengkreasikan permainannya. Sehingga Casemiro di sini bisa melakukan tembakan. Karena tadi dia menang duel pada saat pemain Olympic Lyon menerima bola tidak melakukan scanning dan ada dua pemain MU yang mendekat melakukan pressing sehingga kehilangan bola para pemain Lyon tersebut. Pada menit ke-31 ada momen Cherki pemain Lyon ini lebih mundur ke tengah untuk mendapatkan umpan. Dengan keahliannya Cherki ini menggiring bola melewati beberapa pemain dengan kelincahannya dan terbukti Cherki melewati beberapa pemain MU. Di sini memutarbalikkan badan, di sini terjadi celah kosong dan Dorgu kalah sprint, kalah body dengan Cherki sehingga celah kosong tercipta di daerah pertahanan Manchester United di sini. Cherki menusuk ke kiri lalu melewati beberapa pemain dan bisa kita ulang lagi di sini. Nah, kita ulang lagi nih. Striker dari Olympic Lyon yaitu Mikao Taze ini memancing para back untuk menjaganya sehingga tercipta ruang tembak untuk Cherki. Nah, ini tercipta ruang tembak. Keunikan dari Mikao Taze ini untuk memancing back agar mengejarnya sehingga tercipta ruang tembak untuk Cherki, namun sayangnya berhasil ditepis oleh Onana. Yang gue seneng dari permainan Ruben Amorim ini dengan formasi 3-4-3 yang mana para pemain sayapnya mempunyai umpan-umpan akurat. Contohnya di momen ini Diego Dalot memberikan umpan kepada Bruno Fernandes, yaitu dengan penguasaan bola tiba-tiba Diego Dalot melihat pergerakan dari Bruno Fernandes melakukan scanning. Di sini menerima bola dari Mazraoui, Diego Dalot melihat pergerakan dari Bruno Fernandes lalu langsung mengumpannya. Bruno Fernandes mencoba melakukan tembakan first time namun masih terkena tiang. Pada gol keduanya Manchester United memasuki masa injury time babak pertama. Di sini bisa kita lihat keahlian, kemampuan Harry Maguire memberikan umpan jauh kepada Diego Dalot, yang mana sebelum memberikan umpan kepada Diego Dalot, Harry Maguire melakukan scanning melihat ada pergerakan Diego Dalot dan Harry Maguire memberikan umpan ke depan dengan akurasinya yang sangat bagus, diterima dengan mudah oleh Diego Dalot. Di sini lihat keakurasian umpannya Maguire di sini bisa terlihat pas pada posisinya Diego Dalot yang diinginkan. Menerima umpan lalu menang duel dengan pemain Lion, langsung mencetak gol dengan tendangan ya bisa dibilang sudut sempit ini. Diego Dalot dengan kemampuannya mencetak gol kedua untuk Manchester United. Nah, ini bisa dibilang sudut sempit. Pada menit ke-50, Manchester United mendapatkan serangan balik yang sebelumnya mendapatkan serangan bertubi-tubi dari Olympic Lyon. Manchester United kemudian melakukan serangan balik cepat. Di sini ada momen yang seharusnya bisa menjadi gol dari Garnacho. Nah, ini dari Højlund mengumpan kepada Garnacho, memberikan umpan terobosan dan berhasil diterima dengan Garnacho dengan menggiringnya seorang diri. Nah, di sini kecepatan Garnacho ini patut kita acungi jempol dengan menang duel one on one. Ini bagus untuk body charge-nya Garnacho, gua akuin di sini. Menang sekali. Namun sayangnya di sini ketajaman seorang striker dilihat dari ketenangannya, pengalamannya. Di sini Garnacho malah menendang keras sehingga bisa ditembak, bisa ditepis oleh kipernya Lyon ini. Kalau dia melakukan pressing, ini sudah 99% pasti jadi gol karena Garnacho menendang lurus ke arah kiper ya, jadi ditepis. Nah, kalau ini pressing ini sudah masuk ini. Kefleksibelan taktik Ruben Amorim
Di sini terlihat pada saat Manchester United diserang oleh Olympic Lyon, yang mana di sini bisa kita lihat Manchester United menggunakan formasi 5-4-1 ketika bertahan. Dengan kerapatannya lini tengah, menjaga barisan pertahanan ini menyulitkan untuk Olympic Lyon. Nah, di sini kita lihat Dorgu melakukan switch position. Nah, ketika Mazraoui mengejar, ini Dorgu mengisi posisi Mazraoui, dan di sini terlihat kerapatannya lini pertahanan Manchester United, jadi sulit ditembus oleh Olympic Lyon. Bahkan di sini pun masih bisa mengganggu ketika pemain Olympic Lyon menerima bola, pemain Manchester United ini tetap mengganggu sehingga menutup ruang tembak, memudahkan Onana untuk menepis tendangan dari strikernya Lyon. Pada menit ke-55, Olympic Lyon merubah permainannya, yaitu dengan memasukkan Lacazette di menit ke-55 ini menggantikan Vertonghen. Dan permainan Olympic Lyon jadi berubah lebih hidup lagi dengan adanya pemain nomor 9 ini, Lacazette ini merubah permainan Olympic Lyon, dan terbukti pada menit ke-71 berhasil memecah kebuntuannya. Dan di sini kejeniusan dari Lacazette mengumpan ke belakangnya Lacazette dan sehingga menyundul bola. Dan di sini gua anehnya dari Onana, kok bisa tidak ada pergerakannya? Namanya seorang kiper, ada bola masuk, apa kemungkinan itu harus ada refleks ya? Ini seolah-olah ini sudah pasrah, mati langkah, sering seperti itu Onana ini. Masuk ke Lacazette di sini menjadi perubahan untuk lini serangnya Olympic Lyon, yang mana jadi lebih hidup, lebih sering menyerang ke pertahanan Manchester United. Nah di sini, Rako rapat beberapa kali melewati pemain belakang, dan di sini melewati Lerioro, namun pengorbanan Lerioro ini menggunakan kepala patut kita acungi jempol di sini. Semua menutup, berusaha menutup. Di sini kerapatan pertahanan MU patut kita acungi jempol di pertandingan ini. Karena dari pemain tengah semuanya membantu pertahanan, bahkan lini depan seperti Bruno Fernandes, Garnacho, Rasmus Højlund ini membantu pertahanannya Manchester United. Bola dibuang. Dan di sini kesalahan dari Onana penempatannya, posisi penempatan kipernya. Setelah mendapatkan serangan di sini, dia tidak berhasil menepis. Kenapa dia hanya melihat aja? Seharusnya kembali ke posisi di tengah. Ini sering terjadi oleh Onana ini. Kipernya MU ini sering seperti itu. Dia apakah skill kipernya dia tidak ada atau bagaimana? Yang gue heran tetap dipertahanin di Manchester United ini. Lihat aja, ini sudah jelas dia menepis bola di dalam gawang. Walaupun dia bilang mengelak tidak, tanpa ada gol dari Lacazette, ini tetap sudah disahkan gol. Kalau menggunakan VAR apalagi, ini sudah jelas. Tidak menggunakan VAR aja jelas. Nah, ditambah diperjelas oleh Lacazette lagi biar Onana tidak bisa mengelak. Pada menit ke-86, Rasmus Højlund digantikan oleh Kobbie Mainoo. Di sini memberikan dampak yang positif pada Manchester United karena dilihat dari Højlund sudah merasa kelelahan. Nah, di sini ketika Manchester United melakukan penyerangan, Lerioro memberikan umpan. Lerioro memberikan umpan kepada Ugarte, dan di sini ketika Lerioro diberikan umpan kembali, Lerioro
ditackle oleh pemain Lyon, dan ini memberikan keuntungan untuk Manchester United karena Olympique Lyon kekurangan satu pemain dan harus bermain dengan 10 orang dengan sisa waktu yang ada. Nah, ini memberikan keuntungan bagi Manchester United. Di perpanjangan waktu babak pertama, yaitu menit ke 104 atau 105, Olympique Lyon berhasil mencetak gol untuk memperbesar keunggulannya menjadi 3-2. Yang mana di sini para pemain MU terlalu fokus, tidak menyadari ada pergerakan dari Lacazette. Ini tidak menyadari. Nah, di sini terjadilah ketidakfokusan para pemain belakang akibat tabrakan dari Harry Maguire dan pemain Lyon ini. Dan di sini Onana gua lihat seperti tidak begitu fokus, padahal ini bola di sisi kanannya dia. Sering seperti itu dia. Kita lihat menerima tembakan ke gawang sering seperti itu, dikira out. Ini skillnya mana? Skill menangkapnya. Apakah seperti ini kiper yang dibilang sangat mahal itu? Gue kesel banget melihat refleksnya dari Onana ini seperti kalau di game bola ini seperti 60 refleks bolanya. Refleks kipernya ini. Tidak ada refleks sama sekali. Pertandingan melawan Olympique Lyon ini, Manchester United berhasil menang dengan kemenangan 5-4, yaitu kemenangan sangat dramatis dengan kegigihannya para pemain Manchester United. Gue jadi teringat zamannya pelatihnya masih Sir Alex Ferguson, yang mana ada namanya Fergie Time. Mendekati pertandingan selesai, Manchester United selalu mencetak gol dan comeback. Itu yang dulu sering dilakukan ketika pelatihnya Alex Ferguson. Dan di sini terbukti. Gue mengingatkan pada zaman-zaman dulu ketika Fergie melihat jam tangannya dan terjadilah gol. Ini sangat persis, dan yang dilakukan oleh anak asuh Ruben Amorim di Manchester United sekarang ini mengingatkan kembali ke zaman itu. Dan ini patut kita banggakan buat kalian para fansnya Manchester United. Kalian harus bangga, walaupun gue benci ya. Sorry, ini gue harus bilang, gue bukan fan Manchester United, gue sebagai penikmat bola, gue nggak suka dengan kipernya MU sekarang, entah Onana atau Baindir, yang mana ketika mendapatkan bola tendangan ke gawang sering melihatnya bola seperti out. Seharusnya kalau memang seperti itu harus ada refleksnya. Kok kayak gini, seperti ini terus kan merugikan Manchester United. Kalian boleh tidak sependapat dengan gua, Manchester United kali ini benar-benar harus jual kipernya itu Onana. Walaupun nanti masuk semifinal, walaupun nanti juara Europa League, tetap harus jual Onana. Dan ada rumor lagi kan De Gea akan kembali ke Manchester United. Ini yang harus kembali ya, membuang berlian terus digantinya dengan sampah ya, seperti ini. Kerugian dari Manchester United. Oke, gue Iqbal dari Progress Football. Sekian berita analisis pertandingan antara Manchester United melawan Lyon. Dan buat kalian para fans MU, enjoy menikmati kemenangan ini. Jangan lupa support terus Manchester United buat kalian para pendukungnya. Dan ciao.